Bismillahirrahmanirrahim. Qala wasallam laisa minni dzu hasadin. Laisa ora ana iku minni saking golongan ingsun sapa dzu hasadin wong kang duweni sifat hasud. Orang yang punya sifat dengki ya. Dengki semua orang sudah tahu kan. Dengki, hasud. Terus wala namimatin dan orang wong kang duweni sifat adu-adu. Itu golongan Kanjeng Nabi. Wala kahanatin dan orang tukang dukun nanu. Kahana itu meramal nasib, meramal apa itu. Jadi yang disebut kahana itu dukun yang meramal sesuatu yang akan terjadi ya. Peramal. Ini disebut dengan peramal. Itu bukan golongannya Kanjeng. Wala analan orang naute saking golongane niku wau ilah. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keras praktek-praktek itu, hasud, adu domba, ya, dan ngeramal. Tidak boleh meramal nasib, ataupun kalau hari ini masih ada itu apa? Ramalan bintang. Bintang Sagittarius akan bintang apa mana itu? Virgo. Nah, ramalan bintang itu tidak boleh. Orang meramalkan masa depan itu mendahului pestene Gusti Allah. Tidak boleh meramal. Itu maksimal seperti begini. Oh, biasanya musim hujan begini, takdirnya Allah ada gempa bumi, nah, itu boleh. Tapi kalau ini karena hujan bulan November maka akan menimbulkan ini dan begini dan begitu, tidak boleh. Sebab segala sesuatu itu terjadi karena kehendak Gusti Allah. Hanya Allah yang bisa menentukan. Bulan dan bintang itu makhluknya Gusti Allah. Rawahu Tabrani. Laisa minni pundi wae. Laisa yatahassaru. Laisa ora ono iku yatahassaru rugi, tidak akan merugi. Sopo ahlul jannati ikso ahli swarga ala syai'in ing atase suci-wici. Orang yang di surga itu tidak menyesal, ya tahassar itu merasa rugi, getun. Illa ala saatin angin ing atase sak mongso marot kang liwat opo saah bihim kelan mengkuno ahlul jannah. Lam yadhkuru kang ora padha zikir sapa ahlul jannah Allah ing Allah azza wa jalla fiha ing dalem mengkono saah. Jadi kelak orang-orang mukmin kalau sudah masuk surga itu bahagia. Mereka hanya menyesal satu hal. Satu hal yang disesali itu adalah mengapa mereka mengosongkan waktu tidak berzikir pada Gusti Allah. Artinya setiap detik ini berharga. Jadi kalau ada waktu di mana dia tidak zikir itu getun, menyesal. Artinya melihat besarnya pahalanya zikir. Orang-orang yang kurang zikir pada satu masa itu akan disesali. Seandainya dia itu sadar, pasti semua waktunya digunakan untuk zikir pada Gusti Allah. Jadi ini mengingatkan kita ya,
supaya hari-hari dihitung. Hari-hari waktu kita ini jangan berlalu tanpa zikir pada Gusti Allah ya, dengan lisan, dengan perbuatan. Bahwa semua amal kebaikan, semua perbuatan itu kan ada dihitung oleh Allah. Kita ini semua akan mengalami perhitungan total. Lah waktu-waktu yang kosong, waktu-waktu yang terbuang itu nanti akan disesali oleh mereka-mereka kelak. Padahal dia sudah masuk surga ya. Masuk surga pun masih menyesali waktu yang terbuang-buang. Makanya hari ini ya, kemarin sudah kita ngaji kitab apa Bidayah, Imam Ghazali mengingatkan supaya kita bikin jadwal. Setiap hari susunlah jadwal kegiatan, mulai bangun tidur sampai mau tidur, supaya hidup kita ini terarah. Targetnya apa? Qurannya berapa? Zikirnya berapa? Sedikit semua ini harus dihitung. Kalau tidak, maka hidup ini berlalu seperti mimpi. Setulen turu, mangap turu, kan artinya. Apalagi kalau kamu malam hari itu seluruh hidupmu tidak berguna. Malam hari ngobrol, ngopi, apa sih manfaatnya? Nggak ada. Terus besoknya tidur, gak ngaji, gak sekolah. Sia-sia ya. Umurmu terbuang secara sia-sia. Gunakan jadwal setiap hari. Aturlah jadwal waktumu ya. Ngajimu kapan, zikirmu kapan. Jangan semua waktu habis untuk guyon. Guyon sekali waktu bolehlah, tapi jangan habiskan waktu hanya untuk guyon. Jangan habiskan waktu hanya untuk bertengkar. Jangan habiskan waktu hanya untuk main. Kita waktu untuk berzikir pada Gusti Allah. Rawahu Tabrani. Selanjutnya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa sadidu bisyura'ah. Laisa ora ana sapa sadidu wong kang kuat, orang yang kuat, orang yang hebat itu bukan yang bisyura'ati kelan wong kang kuat gelut. Itu bukan orang yang jago gulat ya. Jago gulat ini kan kuat berapa lama ya? Orang yang kuat itu orang yang bisa nahan emosi. Kalau cuma ngangkat apa jenenge? Ngangkat barbel, ngangkat beras, sapi jauh lebih kuat. Kuatan di kono nabe sapi. Sapi lo nyikar kuat. Manusia ini ukurannya bukan okolnya. Hewan jauh lebih kuat dari kita. Manusia yang kuat itu tidak diukur dengan kerasnya pukulannya. Tidak. Orang kuat itu innamas syadidu angin pestine utawi wong kang kuat. Yang disebut orang yang kuat ya, yaitu alladzi wong yamliku kang nguasani sapa wong nafsahu ing awak dhewe ni wong indal ghadabi nalikane muring-muring. Orang kuat itu orang yang mampu menahan emosi, sing gak ngamuan. Jadilah orang yang tidak ngamuan. Kalaupun mau marah ya diredam. Allah mengatakan wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Jadi meredam emosi ini perlu kekuatan. Tidak semua orang bisa menahan emosi. Makanya Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa orang kuat itu bukan orang yang kuat gulat. Orang kuat itu bukan orang yang manol. Kalau manol itu sapi lebih kuat. Tetapi yang kuat itu apabila dia mampu menahan emosi, bisa menguasai diri ketika marah.
Jangan mengambil keputusan ketika kamu sedang emosi. Jangan ngambil keputusan ketika kamu sedang marah. Nanti kamu akan nyesal ya. Kamu akan mengambil tindakan bodoh yang kamu akan menyesal. Karena emosi itu kan nggak jangkep ya. Orang emosi itu kan tidak stabil. Jadi jangan memutuskan sesuatu, apalagi yang penting ya, terutama dalam rumah tangga, jangan melakukan dalam emosi. Banyak rumah tangga menjadi rusak ya karena emosi itu. Cemburu, marah, terus pisah ya. Itu akan sia-sia ya. Emosi itu banyak menimbulkan kerugian. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita menahan emosi, menyimpan kemarahan ya. Lebih baik dimaafkan, tidak perlu bertengkar. La yaghsiyanna ummati min ba'di fitanun. Rasul bersabda la yaghsiyanna bakal ngenani. Cara makna arti niku nungkepi. Nungkepi artinya menguasai. Ummati ing umat ingsun min ba'di saking sause ingsun apa fitanun pira-pira fitnah. Akan terjadi berbagai macam cobaan fitnah. Kakito illaili koyo piro-piro tugelani wengi. Al-mudlimi kang petang. Al-mudlimi, ada yang kurang itu. Al-mudlimi. Jadi fitnah ini akan datang seperti malam yang gelap gulita. Artinya orang sulit membedakan. Baik dan buruk menjadi sulit dikenali. Kalau gelap, kita ini bisa melihat karena ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, walaupun punya mata, ini lampu dimatikan, kamu punya mata, bisa lihat apa enggak? Enggak bisa kalau gelap enggak terlihat. La fitnah itu datang seperti gelap gitu. Artinya banyak orang yang kemudian menjadi gelap, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yusbihu manjing isu. Sapa ar-rajul wong lanang fiha ing dalem mengkono fitan mukminan hali wong kang iman. Wa yumsi lan manjing sore sapa man kafiron hali wong kang kafir. Orang bisa berubah-ubah, pagi mukmin sore kafir. Jadi iman bisa hilang dalam apa? Karena sesuatu hal. Ya kita lihatlah hari ini ada beberapa orang tidak dapat hidayah, murtad. Ada artis yang memerankan kiai. Film apa itu? Sang Pencerah. Itu kan kiai. Ternyata bintang filmnya murtad. Oh, bayangkan, padahal dia kan mestinya dalam peran ini sudah menjiwai bagaimana seorang kiai, ikhlas, akhlak, ilmu. Nyatanya dia murtad, kan aneh itu. Karena tidak dapat hidayah dari Gusti Allah. Sudah banyak yang murtad. Itu membuktikan kebenaran sabda Rasulullah SAW. Akan terjadi fitnah ya. Cobaan fitnah yang gelap seperti malam. Orang pagi mukmin, sore jadi kafir, atau sore mukmin, besoknya sudah berubah menjadi kafir. Banyak orang yang mudah terombang-ambing akidahnya. Ini hari ini ya banyak, contohnya sangat banyak. Artis-artis atau bukan artis, bahkan ada yang ngaku ustadz. Dari mana itu? NTB. Ngaku ustadz sarjana, lulusan Universitas Muhammadiyah, sekarang jadi pendeta. Yo iso assalamualaikum baca Quran bisa, tapi tidak dapat hidayah Gusti Allah. Dulu sudah ada nama Vanderplas, namanya Snok Hogrunye ya. Orang Belanda yang
Quran tapi tidak beriman. Bahkan ada orang Belanda itu yang mengarang kitab katalog hadis. Namanya kitab Miftahu Kunuzis Sunnah, kunci gedung sunnah. Artinya dia itu meneliti hampir semua hadis, terus dibikinkan indeks. Sebelum ada Al-Quran, ini sudah ada indeksnya hadis. Umpamanya hadis yang populer, An-nikahu sunnati. Riwayatnya siapa? Cari huruf nun, ada An-nikahu sunnati. Kitab ini halaman sekian, kitab ini halaman sekian. Kitab indeks hadis yang besar yang pada masa itu, sudah lama itu, sebelum ada komputer, itu dikarang oleh orang Belanda, non muslim. Bayangkan orang non muslim bisa membuat indeks hadis. Orang muslim saja yang belum bisa baca hadis, ya awakmu barang moco angel. Ini sudah ada yang bikin indeks. Jadi dia itu sudah membaca semua kitab sehingga dia bisa membuat indeksnya. Hadis ini innamal a'malu binniyat. Ini di kitab ini halaman sekian, kitab ini halaman sekian. Hebat sekali. Tapi tidak beriman. Ya ini contoh. Hidayahnya tidak ada. Saya waktu pergi ke Inggris 2003 saya pergi ke Inggris. Itu saya diskusi sama seorang profesor di Universitas Leeds. Namanya Profesor Richard Boni. Itu ahli Timur Tengah, bisa berbahasa Arab. Jadi orang orientalis, istilahnya kalau di barat itu orientalis, ahli ketimuran. Itu Arab. Di Universitas Birmingham, di Universitas di Oxford, itu ada studi. Di Cambridge, mereka bisa bahasa Arab, tapi bukan orang Islam. Saya tanya berapa lama di Arab, ada yang 10 tahun. Jadi orang bule-bule itu memang punya semangat belajar, sehingga mereka bisa berbahasa Arab, baca kitab, baca hadis bisa. Tapi tidak dapat hidayah dari Gusti Allah. Pinter mereka. Kamu lihat bule yang di Indonesia ini bisa bahasa Jawa. Lihat di YouTube ada itu ngomong bahasa Jawa lancar, padahal orang Amerika. Jadi makanya kamu harus bisa bahasa Inggris. Jadi ono santri Inggris, masuk kalah ambek bule Jawa. Orang bule bahasa Jawa. Ada yang bisa nyinden terus sinden. Ada yang bisa jadi dalang. Padahal saya aja kadang nggak paham kok bahasa Jawa podo ini. Jawa Kawi, Jawa kuno. Orang Barat di Indonesia belajar jadi dalang. Loh itu kan sulit ya. Tapi mereka mau. Santri gak pinter wah kalah ambek bule kan ya. Orang bule itu banyak yang bisa bahasa Arab, banyak. Mereka memang belajar bahasa Arab, tapi bukan muslim, bisa bahasa Arab, bisa. Lah apalagi kamu santri gak iso bahasa Arab, yo nemen lah. Kalah ambek bule. Bule bisa nulis baca bahasa Arab ya. Loh ini loh, orang yang pinter tapi tidak dapat hidayah. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu gelap sudah. Ya biu adol sopo akwamun piro kaum dinahum ing aban agamane kaum biarodin kelawan bondo minat dunya saking dunya qalilin kang kidik. Banyak orang yang mau menjual keyakinannya dengan sedikit harta. Fenomena artis dinikah orang non muslim pindah menjadi non muslim. Banyak itu di
YouTube, di mana banyak itu artis anu masuk Kristen ikut suami murtad. Nih, bayangkan demi suami dia rela menjual agamanya. Ini menyedihkan. Ini sudah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi sudah mengingatkan itu. Makanya kita harus hati-hati ya. Ada istilahnya itu yang Kristen beras, dikai beras, kasih Indomie, goyah imannya. Kalau orang seperti itu. Di Malang daerah Kasin itu ada itu asalnya orang Islam. Nama Muslim Abdul Rahim, tapi Kristen. Saya tanya pada penghulu di situ, KUA, dia bilang itu dulu proyek, yaitu proyek dakwah sembako Indomie. Ada Indomie, kasih beras. Gila, ini harus dijaga akidah ini. Jangan ditukar apapun ya. Jangan sampai orang menukar iman hanya dengan Indomie. Dan ini sudah terjadi. Proyek-proyek ini ada di pedalaman, di Papua, luar biasa. Mereka punya pesawat-pesawat, bukan hanya mobil, kapal terbang milik misi Zending Internasional. Kuat sekali mereka. Lah orang mukmin kalau tidak ada iman ya, orang Islam tidak punya ilmu, gampang terpengaruh. Ada yang sakit kemudian mimpi ketemu Yesus, pindah. Lah ngimpi masih ketemu setan, ketemu Dajjal, mau ngimpi. Gimana orang iman kok ditukar dengan mimpi? Lalek menikon mimpi ketemu butoh, sembahan niku butoh. Ini orang ilmunya tidak ada. Makanya harus dibarengi dengan ilmu supaya imannya benar. Kalau tidak ada ilmu, ya ini goncang sudah. Kena sihir, kena setan ya. Berbahaya sekali. Rawahul Hakim an Ibnu Umar. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi utawi wong tuf napa niku? Tufriduhu kang pot maksudnya ketinggalan. Hu ingman apa sholatul asri, sholat asar. Orang yang kerepotan atau merepotkan diri sampai lupa tidak sholat asar. Iku ka'annama wutira ahlahu wa malahu. Ka'annama wutira koyok den iji'aken sapa wong ahlahu ing keluargane wong wa malahu lan bondone wong. Jadi dia yang tidak sholat asar itu kehilangan segala-galanya. Seakan-akan dia kehilangan harta dan anak-anaknya. Rugi, artinya rugi sekali. Janganlah kesibukan membuat kamu tidak sholat. Toh Islam ini sudah memberi kamu kesempatan. Kalau memang sibuk, kamu bisa sholat dengan cara dijamak. Kamu bisa jamak, kamu bisa qashar. Sesulit apapun, usahakan jangan sampai meninggalkan sholat. Rawahu Shaykhan. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yahnuku nafsahu yahnukuha finnar. Ini tentang larangan bunuh diri ya. Hidup sesulit apapun jangan sampai bunuh diri. Alhamdulillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi utai wong yahnuku kang jiret sapa wong.
Jiret, ngerti jiretan? Menjerat. Kendat, bahasa Jawa ini kendat. Bahasa Indonesia ini apa? Gantung diri. Orang yang mati gantung diri nafsahu ing awak dhewe man iku yahnuku jiret sapa wong ing nafsahu finari dalam neraka. Orang yang bunuh diri dengan cara menjerat lehernya akan dijerat lehernya besok di neraka. Waladhi yat'anuha finar. Waladhi utai wong yat'anu kang nyutuk. Orang Jepang kan kalau mati tusuk harakiri. Nyutuk sopo alladhi ha ing mengkuno nafsahu. Iku yat'anu nyutuk ha ing mengkuno nafsahu finari ing dalam neraka. Orang yang menyuduk dirinya, menyuduk ya Allah, bunuh diri dengan cara nusuk dirinya, itu akan menusuk dirinya besok di neraka. Jadi itu dosa besar. Walaupun ya dia tetap dihukumi muslim. Artinya kalau ada orang bunuh diri, ya tetap disolatin, karena dia hukumnya masih tetap muslim. Walaupun dia telah melakukan dosa besar ya. Jadi orang bunuh diri itu dosa besar, tetapi dia tetap dihukumi muslim ya. Lah, contoh bunuh diri itu kan termasuk gelap. Apakah kalau bunuh diri urusan selesai? Ya tidak, maksudnya ke neraka. Itu karena kurang iman, mengira kalau mati bunuh diri urusannya selesai. Padahal urusannya lebih berat lagi di neraka, di alam kubur ya. Nah ini karena kurang iman. Hidup sesulit apapun jangan sampai bunuh diri. Itu bukan solusi. Lah bunuh diri, frustasi itu kan karena hati yang gelap, karena pikiran yang gelap. Lah ini perlu cahaya. Iman akan menjadi penerang. Ya. Kalau orang itu dapat hidayah, hidup sesulit apapun tidak akan sampai bunuh diri. Hidup sesedih apapun tidak akan gantung diri ya. Serahkan semuanya pada Gusti Allah. Makanya doa yang kita ijazahkan, doa ilmu laduni, doa yang puasa 40 hari itu loh, doa lil hifdzi wal fahmi, itu supaya terus dibaca. Karena di situ intinya minta diberi terang pikir. Allahumma akrimna minka binuril fahmi, supaya hati ini bercahaya, sehingga tidak susah. Ada masalah apapun, lihat jalan cahaya, paham. Hidup susah pun tahu cara solusinya, tidak stres ya. Maka Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi. Ya Allah, jauhkan dari kegelapan waham. Waham ini pikiran sesat itu, waham. Moro-moro kepingin bunuh diri, ini waham. Kepingin mencolot toko dukur genteng, merasa awak Superman, ya meletet. Waham itu, pikiran aneh-aneh. Termasuk pikiran pengen ngeluyur, pengen drink, ngombe teh tok, kepingin ya, yang krenyes-krenyes sih kalau ngombe topi miring, ya senting topi miring. Nah itu pikiran sesat itu, kepingin mabuk, kepingin balon, naudzubillah. Minta pada Allah, akhrijna min dzulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, berilah kami pemahaman seperti para nabi, cepat faham. Wa hifdzal mursalin, hafalan seperti rasul. Rasul itu gak lalian, wahyu hafal.
Ini doa penting, doa yang dijazakan sejak almarhum ayah saya. Itu disebut dengan doa ilmu laduni, atau disebut dengan doa lil hifdzi wal fahmi. Jadi yang sudah puasa, puasa lagi. Saya sudah 9 kali puasa 40 hari. Jadi silakan diulang-ulang. Tirakat, niat nirakati awak ya. Kalaupun kamu tidak puasa, gak apa-apa, baca setiap hari. Jangan dilupakan ya. Doa itu penting. Ad-doa mukhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Muka-muka semua doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala.